tersenyum menunggu kau dan aku. Tak sabar untuk kepakan sayapmu dan kita bersama terbang melintasi awan-awan yang tinggi. Kejar mimpimu, kejar mimpimu, berani bermimpi, berani bermimpi. Kejar mimpimu, kejar mimpimu, berani bermimpi, berani bermimpi. Sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Sekdis Pendidikan Kota Bogor kepada Bapak Hendris Dodi Nugroho, dipersilahkan sekaligus untuk membuka acara. Contoh ada Bapak Nanang Sutrisno, barangkali kalau hadir di sini. Yang saya hormati Ibu Kabid PAUD dan Ibu Kasih Kesiswaan PAUD. Yang saya hormati Ibu-ibu dan Bapak-bapak kepala sekolah atau yang mewakili baik dari tingkat SMP, SD, TK maupun PAUD. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa pada siang menjelang sore yang sangat berbahagia ini kita bisa diundang dan berkumpul di bioskop Eka Lokasari ini memenuhi undangan dari Pak Bagus dan rekan-rekan dalam hal pendidikan penguatan karakter di tingkat sekolah. Yang kedua, barangkali kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Kadis tidak bisa hadir secara langsung. Sedianya tadi mau hadir tapi karena acara mendadak tidak bisa ditinggalkan, jadi mewakilkan kepada saya dan Bu Kabid barangkali untuk hadir bersama Bapak Ibu menonton film yang akan diputar pada kesempatan ini. Bapak Ibu terutama dari Dewan Pengurus Forum Pemuda Pelopor, kami dari Dinas Pendidikan Kota Bogor menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak dan rekan-rekan barangkali atas diundangnya kami dan diberikan kesempatan pada kami untuk bersama-sama menonton film yang nanti mungkin kita saksikan berkaitan dengan anak-anak disabilitas gitu ya Pak ya, atau berkebutuhan khusus gitu. Ya, tadi saya begitu masuk, saya lihat posternya, lihat Mbak Ine, kebayang film Gadis Kretek begitu Pak. Saya kira film Gadis Kretek ternyata bukan. Tapi dilihat bintangnya sungguh bintang berkelas nasional begitu. Pastilah karakternya sangat menjiwai dan ceritanya juga sangat menyentuh. Apalagi tadi di beberapa tayangan awal terlihat ada beberapa yang sampai menangis begitu Pak ya, karena memang mungkin nanti ceritanya sangat menyentuh sekali. Itu yang pertama, barangkali terima kasih sekali lagi atas kesempatan kami untuk diundang di sini. Kemudian yang kedua, barangkali kepada Bapak Ibu kepala sekolah atau guru yang mewakili sekolahnya yang hadir pada kesempatan ini hal yang bisa kita ambil manfaatnya, kita ambil intisarinya untuk bahan kita memberikan pendampingan dan pengajaran kepada peserta didik. Karena mau tidak mau, suka tidak suka bahwa bullying ini ada di sekolah gitu ya. Kita tidak bisa menutup mata atau tidak bisa memanipulasi hal ini ada di lingkungan sekolah kita. Hanya bagaimana caranya kita mengurangi dan menyelesaikan permasalahan. Saya beberapa minggu yang lalu ada tamu lah begitu dari dinas terkait lah di Kota Bogor berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak.
yang ternyata kita itu Dinas Pendidikan itu harus melaporkan setiap bulan kejadian-kejadian bullying dan lain sebagainya yang ada di sekolah ke tingkat nasional begitu. Tujuannya bukan apa-apa, hanya untuk evaluasi apakah pemerintah daerah sudah melaksanakan hal-hal pencegahan terhadap perundungan. Nah, ini sebetulnya saya sampaikan pada tamu kita pada waktu itu bahwa kita sebetulnya sudah melakukan begitu ya, pencegahan, pembinaan dan lain sebagainya, hanya mungkin belum terdokumentasikan dengan baik. Sampai kita ada instruksi untuk membuat satgas anti perundungan seperti itu ya. Saya yakin di sekolah sebagian besar sudah membuat, nah, cuma dari segi evaluasi dan pelaporan mungkin belum rapi lah, belum dilakukan secara periodik dan lain sebagainya, sehingga kejadian-kejadian ini tidak bisa dipantau secara administrasi oleh pengambil kebijakan atau pengambil keputusan yang ada di pemerintah pusat. Kemudian bullying ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh para guru atau para pendidik, Pak, menurut saya. Dari orang tua murid juga harus terlibat, kemudian dari masyarakat sekitar terlibat, kemudian dari siswa sendiri juga harus terlibat, menyangkut kesadaran mereka begitu bahwa hal tersebut memang tidak perlu lagi dilakukan. Ya mungkin kalau cerita zaman saya dulu ada seperti itu, Pak, bahkan kalau boleh mengaku begitu, saya dulu senang berantem begitu ya. Kalau berantem atau mengganggu teman yang kelihatannya agak aneh itu kebanggaan gitu. Tapi kalau dipikir sekarang itu tidak boleh begitu. Bahkan ke anak saya pun saya kasih tahu itu nggak boleh. Kalau masa lalu saya mungkin dulu belum ada, Pak, program-program seperti ini. Jadi kalau ada murid yang agak aneh, agak ya mohon maaf agak bodoh sedikit, penampilan fisiknya agak beda sedikit, itu kita kerjain lah kalau bahasa dulu ya. Tapi ya, itu barangkali yang sudah tidak boleh dilakukan lagi. Seiring waktu, seiring tadi tuntutan dari negara-negara di sekitar kita yang sudah melesat maju, hal-hal yang jelek mungkin sudah tidak harus kita lakukan dan sudah kita hentikan. Itu barangkali dari saya, Pak Bagus dan rekan-rekan serta Bapak Ibu sekalian. Selamat menikmati, selamat menonton. Mumpung masih libur ya Bu ya, anak sekolah belum pada masuk barangkali ya, hanya beberapa mungkin yang sudah masuk, tapi ya mayoritas Senin kalau nggak salah ini masuk. Ya tapi kalau Bu Guru saya yakin Bapak Ibu Guru masuk terus ya, apalagi sedang ada review bos dari inspektorat. Tapi nggak apa-apa, itu selama kita tidak bikin kesalahan, mudah-mudahan tidak ada. Film Ayu Anak Titipan Surga, yang kedua adalah film Jo Sahabat Sejati, dan yang ketiga sekarang adalah film yang seiring dengan Permendikbud nomor 46 tentang pencegahan dan penanganan bullying. Itu Permendikbudnya sudah lahir di tahun 2003 kemarin, karena sekarang sudah 2024, sudah tidak terasa saya sendiri tambah tua 1 tahun pada cikatnya. Terima kasih banyak atas waktu dan kehadiran daripada Pak Sekdis dan Bapak Ibu semuanya. Apresiasi yang luar biasa terhadap Dinas Pendidikan Kota Bogor. Tepuk tangan untuk Dinas Pendidikan Kota Bogor. Program ini diinisiasi bersama antara Dewan Pengurus Nasional Forum Pemuda Pelopor, saya sendiri adalah ketuanya, bersama dengan Kemenko PMK dahulunya itu, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan dari pembicaraan secara intensif dengan Ibu Puan Maharani waktu itu sebagai Menkonya, dan akhirlah kemudian Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang menjadi turunan dari Impres nomor 11 tahun 2016 waktu itu, sehingga ini dijadikan sebagai patokan dasar dari lahirnya Permendikbud yang lainnya, termasuk adalah kurikulum Merdeka Belajar, program P5 dan lain-lain yang memang mengacu kepada program pemerintah pusat terkait dengan pengembangan dan penguatan pendidikan karakter. Salah satu yang menjadi
konsistensi pemerintah pusat Kemendikbud RI itu terhadap pendidikan karakter yang dahulu tidak ada namanya pusat pengembangan pendidikan karakter, sekarang itu sudah ada namanya pusat penguatan karakter, Puspeka, yang dipimpin oleh kepala pusatnya adalah Ibu Rusprita. Nanti juga kita lihat tayangan dari Ibu Rusprita, dan juga kami tampilkan nanti adalah sambutan yang disampaikan oleh Ibu Profesor Nuluk yang jabatannya adalah sebagai Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Alhamdulillah, dua film yang di Kota Bogor ini dilalui dengan sangat bagus, dan insya Allah yang ketiga ini akan lebih bagus karena film ini syarat dengan pesan-pesan moral, karena yang menjadi tokohnya itu adalah seorang anak disabilitas. Dan mohon izin Pak Sekdis, nanti bisa diatur sama Korlap gitu ya. Ada satu hari yang saya ingin mempertemukan yang namanya Tegar, bintang film ini. Judul film ini adalah Tegar, bintang filmnya adalah Tegar. Sedikit ya kisah nyata lah ya, bagaimana seorang Tegar melalui hari-harinya yang begitu sangat pahit. 10 tahun dia ingin bersekolah gitu kan, tapi dapat tantangan dari orang tuanya, dan dengan segala macam liku-likunya akhirnya nanti ini jadi cerita, jadi nggak seru ya, nggak seru ya, ibu bapak nonton aja lah nanti gitu ya, sehingga dalam pesan moral yang menjadi pesan moral ini nantinya bisa ibu bapak nilai sendirilah ya, makna yang luar biasa yang menjadi pesan-pesan moral bagi anak Indonesia. Yang jelas bahwa tujuan program ini adalah sebagaimana Perpres dari 87 nomor 87 tahun 2017, bahwa menjadikan anak Indonesia menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, di mana pelaku pembangunan saat itu tahun 2045 adalah anak-anak kita sekarang yang ada di SD, SMP, dan mungkin juga SMA ataupun TK ya, karena masih 21 tahun lagi. Disitulah nanti puncak kejayaan Indonesia Emas akan kita raih, insya Allah. Seperti itu yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, yang dicanangkan oleh kita bersama rakyat Indonesia. Begitu saja yang menjadi pengantar saya untuk memulai acara ini. Kami sampaikan sosialisasi terlebih dahulu melalui video tayangan berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak Indonesia, anakku yang hebat-hebat di seluruh tanah air Indonesia. Apa kabar semuanya? Sehat, sejahtera, maju, Indonesia maju. Halo juga buat para guru, para kepala sekolah di seluruh tanah air Indonesia. Terimalah salam kami. Salam anak Indonesia ceria, cerdas, dan berkarakter. Bapak Ibu, para pejabat struktural dan fungsional pada lingkungan dinas pendidikan, baik kota, kabupaten, maupun seluruh provinsi di seluruh Indonesia, kita ketahui bahwa soal penyimpangan perilaku kepada anak-anak Indonesia yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia, baik itu SD maupun SMP, sekarang ini sudah pada tahapan SOS, sudah dalam keadaan darurat, Bapak Ibu semuanya. Marilah kita lihat tentang informasi terkini tentang penyimpangan perilaku, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual antar anak di Indonesia ini. Kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang cukup marak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, pemerintah pusat dan seluruh stakeholder yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tidak tinggal diam. Oleh karena itu lahirlah
sebuah peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Pengertian penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir maupun olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian daripada gerakan nasional revolusi mental. Sementara tujuan daripada penguatan pendidikan karakter itu adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik dan dalam rangka menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, karena yang menjadi sasaran sebagaimana tujuan PPK ini itu adalah anak SD, anak SMP, bahkan mungkin adalah anak TK yang nantinya akan berkiprah di tahun 2045 pada saat puncak kejayaan Indonesia. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa negara yang maju, negara yang bahagia, negara yang sejahtera, seperti contohnya adalah Finlandia, Jepang misalnya, bukanlah negara yang mengedepankan semata kecerdasannya, tetapi dia mengedepankan tentang akar budaya bangsanya, yaitu dengan karakter yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, dari Dinas Pendidikan. Setelah nonton filmnya luar biasa, syarat dengan nilai-nilai moral. Jadi bagaimana kita harus bersikap terhadap orang yang memang dikaruniai seperti itu keadaannya. Kita tidak memandang kelemahannya, tapi kita melihat bagaimana semangat mereka juga ingin disamakan seperti normalnya manusia. Maka kita yang harus bisa mengapresiasi, menerima mereka di dunia dengan penuh kasih sayang. Kalau yang bagus tuh yang nonton tuh bapak-bapak tuh. Bagaimana tuh susahnya tuh ngurus yang normal aja anak udah repot, gimana kita luar biasa. Sangat menginspirasi, salut, tegar, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tristan Dayana dari SD Cijahe Curug, Bogor Barat. Hari ini saya menonton film penguatan pendidikan Pancasila agar ternyata setelah saya menonton filmnya keren banget. Kita dipaksa untuk menjadikan diri kita lebih baik, kita juga bisa menghargai orang lain. Pokoknya silakan tonton film hari ini, keren banget. Saya itu sampai sedikit mencit air mata. Ya, terima kasih. Saya dari SMP 13, saya dan Ibu Yeni Ratnawati. Alhamdulillah setelah melihat film yang barusan ditayangkan, itu menjadi inspirasi ya, terutama bagi guru yang mungkin selama ini keterbatasan dalam pengetahuan tentang kondisi anak. Nah, ini sangat membantu sekali karena ternyata keunikan masing-masing anak itu berbeda. Dan semoga ini film ini bisa menginspirasi terutama para guru. Kalau untuk siswa tentunya ini menjadi contoh yang luar biasa sehingga anak jangan cepat menyerah hanya karena ada masalah dari fisik. Itu aja. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Muhammad Kusnadi, Kepala SMP Negeri 18 Bogor. Alhamdulillah barusan kita sudah menonton salah satu tayangan film penguatan pendidikan karakter yang mana bintang tamunya seorang anak yang Tegar. Mudah-mudahan itu sangat menginspirasi dan bisa memberikan sesuatu yang baru buat anak-anak kita, terutama dalam menyayangi dengan temannya. Intinya sangat bagus film ini. Insya Allah bisa memberikan sesuatu yang beda untuk anak-anak yang bisa saling menumbuhkan kasih sayang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film 1 bagus sekali ya buat pendidikan karakternya ya. Rekomendasi nggak Bu filmnya Bu? Siap. Buat siswa didik. Insya Allah bagus untuk Tonton. ditonton oleh siswa-siswi agar tidak ada terjadi bullying ya. Bullying. Siap. Terima kasih. Astuti, sekolah saya di SMP Sabta Marga, Jalan Lawang Gintung, nomor 20. Sekolahnya namanya Pak Sabani. Memang saya kalau melihat anak-anak itu juga punya rasa kasih sayang kepada anak-anak. Saya juga ada anak yang kurang gitu. Tapi kita ke anak-anak juga kita samakan. Itu kita panggil semua sendiri-sendiri. Anak yang tadi itu kita panggil kalau waktunya sholat, ayo nak sholat. Anaknya kan kurang ini gitu, tapi alhamdulillah sih sekarang bagus ya, bagus. Saya senang saya. Jadi saya juga ingat waktu saya masih kecil. Oh gitu. Karena saya juga dulu tempatnya di panti asuhan. Oh gitu. Sama anak-anak. Tapi panti asuhan Putra Pahlawan ABRI di Surabaya. Siap. Bisa saling menghargai Bu ya. Iya. Terus ada rasa syukur gitu. Syukur, kita yang normal masih gitu. normal, alhamdulillah kita harus bisa melihat anak-anak yang kurang. Betul. Jadi anak-anak yang kurang harus kita bantu gitu. Saya setelah menonton Tegar ini sangat menginspirasi bagi saya. Dengan keterbatasan ternyata semua bisa kita lakukan, bahwa dengan segala keterbatasan kita juga tidak kalah dengan orang yang dengan sempurna. Yang penting kita ada kemauan untuk bisa berbuat, bisa melakukan sesuatu sama dengan orang yang sempurna. Sekian, terima kasih. Iya. Terima kasih sekali kepada penyelenggara dengan adanya ini, semoga menjadikan inspirasi buat anak-anak di Kota Bogor. Perkenalkan, saya Rosini, Kepala Sekolah Sindang Barang 4. Saya sangat terharu, kagum bisa ada di bioskop ini ya, Sinopolis ini dengan menggelar film karakter. Itu benar-benar karakter yang sangat baik. Satu, ini bukan benar-benar buat guru dan orang tua, tapi buat kita sebagai publik nih, sebagai masyarakat yang harus aware kepada anak yang berkebutuhan khusus gitu. Itu bukan hanya pangsa pasarnya guru aja dan orang tua, masyarakat juga harus aware. Ternyata masyarakat yang menjunjung tinggi, terbuka, menghormati kebutuhan khusus seperti yang dialami Tegar di sekitar rumahnya Bang Akbar itu ternyata mereka sangat aware gitu ya, merangkul. Itulah yang membuat si Tegar sangat betah di rumahnya Bang Akbar. Jadi bahwa mulai sekarang karakter itu bukan milik orang tua dan milik guru, tapi milik masyarakat juga. Saya sangat apresiatif, ini wajib tonton oleh anak-anak, khususnya anak-anak biar tidak bully-bully lagi nih ke teman-teman yang memiliki kekurangan. Dan juga kepada orang tua, jangan menutup diri ketika mendapatkan anak yang memiliki kekurangan, tapi dilihat bahwa tidak semua kekurangan itu merupakan kekurangan, tapi bisa jadi itu kekuatan buat mereka. Mereka bisa eksis, mereka bisa menunjukkan jati dirinya sesuai dengan talentnya. Tidak harus talent itu seragam seperti yang orang Indonesia pada umumnya, tapi hal-hal seperti yang dilakukan oleh Bang Akbar itu punya talent ternyata, bisa nyanyi, bisa menjahit gitu ya. Akbar juga bisa menggambar, itu kan suatu kemampuan yang luar biasa gitu. Tanpa dia dikursuskan kok bisa seperti itu gitu. Itu amazing banget buat saya. Iya, siap. Saya semangat untuk rekomendasikan film ini kepada seluruh halayak ramai, bukan hanya untuk anak sekolah,
tapi masyarakat pada umumnya wajib tonton habis. Sekaligus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama orang tua yang masih menyembunyikan anaknya, Mas. Karena saya pernah mempunyai murid seperti itu di SMP Negeri 11 namanya Rizky Aditya, difabel seperti itu, Mas. Juara Olimpiade Sains. Ketika dia masuk di sekolah, sampai saya kan guru PKN, dia ingin belajar presentasi, didorong teman-temannya, Mas, sampai seperti itu. Sama dengan film itu gitu loh, Mas. Jadi ini benar-benar memberikan edukasi banget untuk masyarakat dan orang tua, dan kita sekolah juga harus menerima mereka karena mereka tidak butuh nilai. Mereka sekolah kehidupan, Mas. Dia tahu bahwa di sekolah itu ada temannya suka mengejek, ada yang gini. Nah, gimana cara dia mengatasinya? Itu yang dicari orang tua, ya dicari anaknya, sehingga ketika orang tuanya tidak ada, dia bisa bangun, bisa mandiri. Itu aja mungkin, Mas, dari saya. Terima kasih, semangat Ibu. Ya. Makasih. Halo, nama saya Lala Nurella, saya dari SMP Bina Gira Kota Bogor. Kebetulan di sekolah kami juga menerima anak-anak berkebutuhan khusus, jadi sangat terinspirasi juga bagaimana kami bisa menerima anak seperti Tegar. Seperti tadi di akhir cerita, yang mudah bagi kita belum tentu yang mudah bagi kita belum tentu mudah bagi mereka, yang susah bagi mereka belum tentu juga mudah bagi kita. Mungkin seperti itu. Sangat terinspirasi juga. Tegar luar biasa. Terima kasih, Bu. Nama saya Risna Rahmawati Yusuf, unit kerja saya di SD Negeri Gangaut, Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah. Terima kasih sudah diajak menonton Tegar. Iya, testimoni setelah menonton film Tegar ini sangat baik sekali ya, apalagi sekarang kan terkait dengan kurikulum Merdeka. Di sana juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ini sangat-sangat ada kaitannya sekali, dan saya harap anak-anak di Indonesia khususnya di Kota Bogor bisa menonton film ini karena menurut saya sangat dalam sekali ya untuk pendidikan karakter. Jadi menyentuh sekali kepada peserta didik ketika mereka yang mempunyai tubuhnya yang sempurna melihat sosok Tegar ini, dia bisa melihat seperti apa sih seharusnya yang dilakukan anak-anak seperti mereka yang utuh gitu, mempunyai tangan, mempunyai kaki, bila dibandingkan dengan kondisi Tegar yang tidak mempunyai tangan gitu ya, kakinya cuma satu. Dan sangat dalam sekali menurut saya untuk pendidikan karakter di sini, sehingga penting sekali peserta didik khususnya di Kota Bogor gitu ya untuk menonton film ini sehingga meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan untuk menghindari bullying itu, karena memang bully itu secara tidak langsung, secara tidak kita sadari terjadi di lingkungan kita. Sehingga dengan menonton Tegar ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa film bisa memotivasi anak untuk melakukan seperti apa untuk tidak melakukan bully seperti itu, karena Allah menciptakan manusia itu ternyata istimewa. Walaupun misalnya dia tidak sempurna, tetapi dia mempunyai keistimewaan tersebut gitu. Sehingga yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh anak yang mempunyai tangan, kaki, tapi Tegar bisa melakukan hal itu. Jadi terima kasih untuk dari panitia yang mengundang kami menonton film Tegar, sehingga mudah-mudahan film ini bisa mendunia mungkin ya, jadi sehingga banyak sekali orang yang peduli bahwa bully itu tidak baik. Stop bully. Thank you, terima kasih. Ya. Halo, nama saya Linda, desain tentang Tegar. Buat saya sungguh pembelajaran sekali ya untuk para orang tua dan para audiens kita bisa menerima dengan ikhlas sebuah keadaan yang mungkin buat kita sulit, tapi mereka itu suatu hal yang luar biasa. Dan semangat untuk seluruh anak-anak, anak muda, dan seluruh orang tua yang ada di Indonesia. Ya, nama saya Budian Yustinasi dari SMP Yakti. Pesan dan pesan saya menonton film Tegar ya, sesuai namanya Tegar,
keren banget ini apa ya, menggambarkan sosok anak yang kuat dengan segala keterbatasannya, walaupun dia tidak pernah ke sekolah, dia terisolir dari dunia luar, itu luar biasa. Ini banyak memberikan apa yang baik buat generasi yang mempunyai panca indera yang lengkap yang Allah ciptakan begitu sempurnanya, tetapi dibalik tegar yang kurang sempurna secara fisik, tetapi karena mental yang kuat dan atas didikan orang tuanya sebagai kakek yang sosok pelindung tegar, di mana kakek ini juga menjadi pengajar dia di rumah dan akhirnya menjadi sosok tegar yang kuat, hebat dan tidak takut menghadapi dunia luar yang tantangannya cukup keras, apalagi di era milenial sekarang. Oke, dari tadi film yang sudah kita tonton, bagus ya untuk film tegar, karena sebenarnya baik mengajarkan tentang gimana sih menumbuhkan karakter ke anak-anak ya, apalagi dengan anak berkebutuhan khusus, walaupun dengan keterbatasan, tetapi harus tidak boleh patah semangat ya gitu, karena kan yang bisa hidup itu dari semangatnya, dan untuk di sekitarnya juga harus bisa menerima dari keterbatasan dari teman-temannya yang keterbatasan tersebut. Nah itu jadi ya pokoknya keren deh, bisa buat rekomendasi buat anak-anak nonton film tegar. Dengan ibu siapa, Mbak? Saya dengan Duita dari SMP 10. SMP 10 ya? Iya. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kamu kan ibunya, saya cuma kakeknya. Wida tuh cuma gak siap kalau ada orang yang lihat Tegar terus diolok-olok Tegarnya. 1, 2, 3. Satria Tegar Kayana, prajurit yang tidak pernah menyerah. Dia nanti yang akan melanjutkan apa yang sudah saya bangun selama ini. Yang pasti bahagia, punya rumah besar, ada kolam renangnya lagi. Woi Mam, gak usah dekat-dekat sama anak itu. Yang Wida lakuin selama ini, Pak, semuanya buat Tegar, bukan buat Wida. Dia berhak punya cita-cita, berhak punya impian, berhak untuk belajar mandiri. Berikan haknya sebagai manusia.